Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Hadirin yang saya hormati, perkenankan saya memulai dengan kita membayangkan sejenak Anda sebagai mahasiswa semester akhir yang berdiri di depan panel penguji, di mana jantung berdebar, tangan berkeringat, dan kata-kata terhenti di tenggorokan. Atau saat memimpin rapat organisasi kampus. Ide cemerlang tidak tersampaikan karena rasa gugup. Pernahkah Anda merasakan hal seperti itu? Itulah salah satu alasan mengapa hari ini saya mengajak kita semua membahas tema public speaking sebagai kunci kepercayaan diri dan kesiapan karir mahasiswa. Public speaking adalah keterampilan menyampaikan informasi, gagasan, fakta, dan sudut pandang secara efektif kepada audiens, baik secara lisan maupun bantuan media visual. Dalam konteks kampus, ini bukan sekedar berbicara di depan banyak orang. Akan tetapi, komunikasi yang terencana, terstruktur, dan jelas. Sebagai mahasiswa, kita praktis setiap hari berada dalam situasi berbicara di depan umum, seperti presentasi tugas, ujian lisan, diskusi kelas, seminar, hingga wawancara kerja. Disinilah kemampuan public speaking menjadi sangat penting, bukan hanya keterampilan komunikasi, tetapi sebagai investasi jangka panjang untuk masa depan. Pertama, public speaking membantu membangun kepercayaan diri. Ketika kita sering berlatih tampil di depan umum, tubuh dan pikiran lebih terbiasa dengan kondisi tegang, sehingga rasa takutnya berkurang. Mahasiswa yang rutin melakukan presentasi kelas cenderung merasa lebih percaya diri. Tidak hanya ketika presentasi, tetapi juga dalam berdiskusi dengan dosen, berargumen dengan kelompok, atau bahkan saat bernegosiasi dengan teman sebaya. Di mana kepercayaan diri menjadi fondasi penting untuk menanggapi tantangan akademik maupun profesional. Poin kedua, analisis meningkatkan hasil prestasi akademik, di mana presentasi yang terstruktur dan jelas akan lebih mudah dipahami oleh dosen, sehingga pesan yang kita sampaikan dengan baik berupa penelitian, analisis, atau pendapat kritis juga lebih besar kemungkinannya juga diterima dengan baik. Selain itu, kemampuan berbicara yang baik juga menunjukkan kemampuan berdiskusi dan berkolaborasi dalam kelompok, yang pada akhirnya berkontribusi pada kualitas pekerjaan dan nilai tugas. Poin ketiga, public speaking menjadi fondasi kesiapan karir. Di dunia kerja, komunikasi yang efektif adalah kunci memimpin rapat, menjelaskan proyek, dan menjawab pertanyaan klien, hingga bernegosiasi. Di mana tokoh seperti Barack Obama pun pernah mengalami rasa gugup di awal karirnya. Keberanian mereka lahir dari konsisten dan latihan, bukan dari bakat bawaan. Penelitian menunjukkan bahwa mahasiswa yang mengikuti pelatihan public speaking selama beberapa minggu dapat meningkatkan kemampuan secara signifikan, bahkan dalam aspek verbal dan aspek non-verbal. Untuk memanfaatkan public speaking yang baik, rumus yang praktis dapat kita gunakan ialah: pertama poin, reason, example, dan point. Dengan struktur ini, kita bisa menyampaikan gagasan secara singkat, padat, dan mudah diingat oleh audiens. Selain itu, penting juga untuk mengatur pembagian waktu sekitar 20% untuk pembuka, 70% untuk isi, dan 10% untuk penutup. Gunakan bahasa yang baik itu, kontak mata sekitar 70%, waktu berdiri tegak, gerakan tangan, dan perhatikan also vokal. Tempo sedang, variasi nada, dan jeda untuk menegaskan suatu pesan. Untuk slide, gunakan alat seperti Canva, Powtoon, agar tampilan ringkasan dan menarik. Namun, hindari membaca slide secara harfiah. Hadirin yang terhormat, public speaking adalah investasi jangka panjang untuk kepercayaan diri, prestasi akademik yang baik, dan karir yang cemerlang. Jangan menunda lagi. Ayo berlatih mulai hari ini. Ikut pelatihan, gabung komunitas berkualitas, dan jadilah pembicara yang mampu menginspirasi. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.